Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Rengga, coba dipimpin doanya. Sebelum melakukan pelajaran atau presentasi, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana keadaan anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Ibu harap ya hari ini anak ibu dalam keadaan sehat, kemudian dapat belajar dengan baik ya, kedepannya juga lebih semangat belajarnya. Pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran ini, Ibu harap anak Ibu dapat menunjukkan sikap yang mencerminkan ya dari kajian daripada surat Luqman tadi, yaitu dapat beribadah dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran, masih ingat materi kita minggu lalu? Surah Ali Imran ayat 159. Mengenai demokrasi ya. Masih ingat ya, demokrasi itu adalah bagaimana kita di dalam kehidupan sehari-hari itu menghargai pendapat orang lain. Mengenai materi kita, dalam kehidupan sehari-hari kan anak ibu sering ya melakukan ibadah ya. Contohnya apa? Sholat Sholat lima lima waktu. waktu, baca Al-Quran, Ya, beri salam kepada orang tua. ya. Siapa tadi itu? dan Rengga yang ya? lainnya. Oh, Wahyu. Wahyu melakukan itu dengan tujuan apa? Harap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kan kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Ya, mengharapkan ridho Allah. Kita sebenarnya berbuat itu untuk mengharapkan ridho Allah, ya kan? Tapi ada yang utama di situ, ya. Karena kita sudah SMK ini kan sudah memahami, ya, apa yang benar, mana yang salah, ya. Jadi yang benar, yang salah itu kita lihat pedomannya dari mana? Dari Al-Quran. Kalau kita sudah menyadari, oh ibadah, ya saya hidup di dunia ini hanya untuk berbuat baik. Iya kan? Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui itu, berarti kita bersyukur kepada Allah sudah diberikan kesempatan untuk beribadah. Dengan syukurnya itu ya dibuktikan dengan apa dibuktikan? Rasa syukur kita kepada Allah karena sudah memberikan kesempatan kepada kita ini untuk beribadah. Dengan melakukan apa rasa syukurnya itu? Salah satunya dengan adanya surat Luqman ayat 13 dan 14. Surat Luqman 13-14 itu berisi salah satunya adalah, pernah baca surat Luqman? Tentang larangan syirik. Oh iya, berbuat syirik. Apalagi? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Jadi di Luqman 13 jangan berbuat syirik. Luqman ke-14 berbakti kepada orang tua, ya. Jadi dari situlah ya kita mulai sekarang hari ini kita belajar bagaimana kita menafsirkan ayat itu sebagai dari ayat Luqman 13-14 itu sebagai bukti untuk kita supaya bisa bersyukur dan beribadah. Ya itu yang kita tafsirkan sekarang ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran ini, ya sehat semuanya nih, sehat-sehat nih. Mana wajah-wajah anak murid ibu nih, anak-anak ibu mana wajahnya nih. Nah, Nopi udah, Ciara sehat ya Nopi ya, baru masuk nih. Farid, Heni, Anggara, Wahyu, mulai ibu nampak nih wajahnya ya. Anak ibu dalam keadaan sehat atau sakit ya. Ceria ya Raja ya, ngantuk ya. Oke, sebelum memulai kita bagi kelompok ya. Kita kelompoknya masih ngikutin kelompok minggu lalu ya. Dalam kelompok permasalahan yang kita mau bahas ialah bagaimana kita menafsirkan surat Luqman ayat 13 dan 14 dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bisa? Anak Ibu cari sekarang materinya, tolong ketua kelompok membagi
tugas-tugasnya. Udah dibagi atau belum ke yang dari minggu lalu udah dikasih tahu tugas? Udah mulai dibagi? Bagian-bagian tugasnya udah dibagi? Ya? Sudah, Bu. Oke, permasalahannya adalah bagaimana menafsirkan surat Luqman 13 sampai 14 ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh, masih banyak generasi muda, jangankan generasi muda keseluruhan, kita saja yang di satu kelas sering ya kadang-kadang ke sekolah memiliki alasan-alasan ya, sampai kadang mengalaskan sakit gitu kan, tidak masuk kenapa sakit ya, atau kesal sama orang tua ya. Kelompok Hamam ya, kita lihat kelompok Hamam itu udah dibagi tugas-tugasnya, bagian-bagiannya udah dapat materinya. Udah, Bu. Berarti kelompoknya Hamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang surah Luqman ayat 13 dan 14. Adapun hadisnya yang terkait yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya atau kekuasaannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah iman yang paling lemah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Hapus dulu untuk ulan, kelompok ulan. Hapusnya mana? Ya. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, terima kasih kepada Wulan. Sekarang saya ingin membuka sesi tanya jawab. Saya mau tanya, Bu. Saya mau tanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya mau nanya, Bu. Saya ingin bertanya. Silahkan Ardi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mam, nggak kawan lagi kita, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi Habis ini wabarakatuh. Bimo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 13, Waalaikumsalam. saya tanya apa maksud dari mempersekutukan Allah. Paham? Ini karena perbuatan itu mengingkari kemahakuasaan dan kemahasempurnaannya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Ardi. Saya mau bertanya. Ada yang ingin bertanya lagi? Aku, Mam. Saya Ringga. Mam, Saya lebih bertanya, Bu. Dari Mama. Saya, Bu. Ya, silahkan Bimo. Mam, curhat dong, Mam. Silahkan Bimo. Mam, aku duluan lah, Mam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada, saya tutup saja ya. Hapus dulu untuk kelompok 2. Kita kasih hapus ya. Lanjut ke kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau itu kita lanjut minggu depan aja ya. Tarik kesimpulan aja dulu ya. Kelompoknya. Tarik kesimpulan aja dulu ya. Oh, kelompok 1. Apa kesimpulan dari diskusi tadi? Kelompok 1. Apa kesimpulan dari diskusi? Nah, kelompok 1. Kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari pada hari ini tuh adalah kita untuk Saya nambahin boleh nggak, Bu?
kesimpulan dari Boleh? Ya, itu aja kesimpulannya Ulia. Ditambah oleh anggota yang lain. Ya Bu, begitu aja Bu. Oke, kelompok 2 kesimpulannya. Ya Bu, begitu aja Bu. Kelompok 2 Kelompok 2 kesimpulannya. kesimpulan dapat kita ambil menghormati orang tua dan berkata kasar kepada orang tua, terus dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Iya, betul. Ya, kesimpulannya Ibu perjelas ya. Saya tambahin, Ibu. Dari pembelajaran kita, kenapa kita tarik kesimpulan dari hasil diskusi tadi? Pertama, ya, Luqman. Ada tadi ngasih tahu Luqman ini kenapa dia bukan nabi, tapi ada beberapa orang ya yang diistimewakan oleh Allah di dalam surat Al-Qur'an walaupun dia bukan nabi dan rasul, termasuk Luqman. Kenapa dia diistimewakan? Karena dia adalah seorang ayah yang memberikan bimbingan kepada anaknya, ya. Dalam hal sekarang ini sebagai generasi penerus, ya. Dia menyampaikan, ya, supaya tidak berlaku syirik, ya, menyekutukan Allah dalam bentuk apapun, ya, meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang memberikan, ya, semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena uang kita sukses, bukan karena pandai kita sukses, bukan karena cantik kita bisa menarik orang, ya, bukan karena ganteng, ya, tapi karena Allah, kehendak Allah. Jadi kita ini di dunia itu hanya beribadah, ya, itulah tanda syukur kita kepada Allah sudah memberikan kesempatan pada kita untuk berbuat, ya, di dalam kehidupan. Kemudian yang anak ibu ingat juga, kalau misalnya berbuat baik pasti ada masalah, ya. Tidak ada kehidupan itu yang tidak ada permasalahan. Tapi yakin di balik kesulitan pasti ada kemudahan, ya. Masih ada pertanyaan dengan materi kita? Kalau tidak ada, berarti ada PR, ya. Ini dibuat, ya. Dicari dulu membuat kaligrafi, ya, tentang Luqman ayat 13 saja, ya. Luqman 13 kaligrafi, dicari dulu di internet, kemudian dituliskan ke dalam kertas HPS saja. Boleh diwarnai Bu, boleh. Ya. Itu kumpul nanti, ya, di meja Ibu, taruh nanti, ya. Kemudian untuk minggu berikutnya kita membahas karena ini yang surat beriman kepada memegang teguh kebenaran Al-Quran, iman kepada kitab, ya, itu materi, ya. Kita bahas yang beriman kepada Al-Quran, oke, contoh perilaku, oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita sekarang baca, dipimpin oleh baca surat Luqman ayat 13 dan 14 bersama-sama. Baca, ya, ayatnya, nanti setoran ayat, ya. Luqman boleh 13, 14 itu setoran nanti Ibu. Oke, Ibu akhiri materi hari ini. Terima kasih bagi anak Ibu, ya. Tetap semangat, ya. Capai, ya, tujuan hidup kita itu apa, cita-cita anak Ibu apa diraih, ya, walaupun dengan keadaan apapun. Ya Bu. Sukses kita selalu, tingkatkan ibadah kita selalu. Amin, amin. Amin. Taati orang tua, ya, belajar untuk bersopan santun, ya, berkata yang lemah lembut, ya. Coba anak Ibu adalah calon pemimpin, niatkan itu. Saya akan jadi pemimpin yang sukses, oke? Itu aja. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Calon pesuruh.